Pasar, selamat pagi. Hari ini kembali lagi di episode Bincang Pasar. Kenalin, aku Putri Rafira. Aku hari ini nggak sendirian, aku ditemani sama Bapak Arya. Boleh nih perkenalan Bapak Arya. Hai Sobat Pasar, perkenalkan saya Arya Maulana. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pasar Cisarua. Oke, boleh nggak sih nih Pak Arya diceritain gimana sih kondisi Pasar Cisarua saat ini? Untuk saat ini Pasar Cisarua menurut saya lebih keren dari pasar sebelumnya. Dulu bisa dilihat mungkin Pasar Cisarua itu terkesannya kumuh dan tidak rapih lah. Orang juga malas berbelanja ke Pasar Cisarua. Tapi pada saat ini Pasar Cisarua lebih keren dan lebih oke. Wah, dan kita sangat sekarang kita berbenah teh. Kalau sekarang teh apa pasarnya. aja sih yang udah dibenahin nih di dalam Pasar Cisarua ini tuh? Di Pasar Cisarua nih teknis sekarang, parkirnya sudah ada parkir gate, sudah rapi, sudah ada CCTV. Kita sendiri ini pasarnya merupakan salah satu pasar yang ber-SNI teh. Pasar unggulan teh. Pasar unggulan. Keren banget ya, udah jadi pasar unggulan. Iya. Kedua juga teh, pasar kita itu sudah aman dari bahan berbahaya teh. Gitu. Dan kita juga sudah melakukan cek bahan makanan ataupun sayuran melakukan pengecekan sendiri teh. Jadi insya Allah teh kalau kita berbelanja di Pasar Cisarua aman teh dari bahan berbahaya teh. Terus kan Pasar Cisarua itu tuh adanya di mana sih? Buat apa namanya para penonton ya, biar tahu gitu, biar datang ke Pasar Cisarua gitu. Gini teh, saya juga mempertanyakan nih, sebenarnya Pasar Cisarua sebenarnya ada di mana sih waktu itu ya. Tapi Pasar Cisarua ini sebenarnya adanya di dalam teh. Jadi orang mengenal Pasar Cisarua itu ada di luar, tapi bisa kita lihat Pasar Cisarua itu adanya di Desa Citeko. Ya, dan sekarang aksesnya sudah sangat rapi dan kita berbenah terus teh supaya akses itu lebih lancar lagi. Jadi pengunjung jangan takut kalau sekarang ke Pasar Cisarua. Ada di Kabupaten mana sih? Pastinya di Kabupaten Bogor teh. Aduh, Kabupaten Bogor mantap ya. Iyalah. Keren ya. Terus Pasar Cisarua ini tuh kan termasuk pasar rakyat ya? Iya. Pasar rakyat itu tuh apa sih Pak Arya? Istilah, sebenarnya sih cuma istilah aja teh. Kalau dulu tuh dibilangnya pasar tradisional. Karena kita lebih memperkenalkan diri dan lebih tidak kaku lagi. Kita membiasakan dengan pasar rakyat. Bagaimana pasar itu bisa merakyat teh. Oke. Jadi apa bedanya sih dengan pasar modern gitu? Kalau pasar modern itu gini teh. Sebenarnya pasar kita itu masih mempertahankan, di mana pasar kita masih mempertahankan tawar menawar, di mana pembeli masih bisa menawar barang yang mereka inginkan. Berbeda dengan pasar modern teh. Kalau di pasar modern ibaratnya dia melakukan pembayaran mandiri. Bukan pembayaran, sorry sih, melakukan belanja mandiri teh. Self service, dia milih-milih sendiri tanpa didampingi, tanpa apa. Dan harganya harganya sesuai label teh. Harganya sesuai label tanpa ada tawar menawar. Jadi harganya udah tok segitu pas ya. Tanpa ada tawar menawar lagi. Terus berarti Pasar Cisarua ini tuh termasuknya pasar modern atau tradisional sih? Kalau saat ini teh, kita ini sedang berbenah dan berkembang teh. Ya kan, kalau dibilang pasar rakyat enggak juga kita, karena kita sering banyak pembenahan yang kita lakukan. Dan kalau menurut saya ini pasar Cisarua ini menuju pasar modern. Kalau menurut saya itu kita ini termasuk pasar semi modern teh. Semi modern teh. Jadi udah transisi ya dari tradisional ke modern. Iya, harus teh kalau sekarang itu. Di era
di era-era sekarang ini kan lagi era yang namanya digital ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih, kenapa sih digitalisasi itu penting untuk di pasar Cisarua? Oh, sangat penting teh. Dan Apa itu tuh? kalau menurut saya itu wajib teh. Karena perkembangan zaman kita tidak bisa harus memungkiri menghindari dari perkembangan zaman. Kita harus mengikuti teh. Oke. Kalau tidak kita akan kalah bersaing dengan pasar modern teh. Iya, betul banget ya. Jadi harus benar-benar mengikuti Iya. perkembangan yang Perkembangan ada zaman, ya. teh. Iya, teh. Oke. Terus strategi apa sih yang udah diterapin nih sama pasar Cisarua Dalam hal apa teh? dalam digitalisasi ini? Oh, kalau dalam digitalisasi begini teh. Kita sudah melakukan beberapa promosi teh, terutama kita sudah melakukan membuat sosmed-sosmed dalam rangka menginformasikan ataupun memperlihatkan lah bahwa pasar Cisarua itu adalah pasar yang sangat layak untuk dikunjungi. Oke. Terus tadi kan kita lagi ngomongin digital ya, Iya. lagi ngomongin era digital. Nah, kan di dalam digital itu ada yang namanya media sosial ya. Apa pasar Cisarua ini tuh udah memanfaatkan media sosial atau platform media yang ada nggak sih kayak Instagram, TikTok gitu ya untuk Iya. mempromosikan jualan-jualan pedagang gitu? Ya, kebetulan teh, kan dari awal juga kita tidak bisa menghindari dari kemajuan zaman, apalagi digital. Makanya kita sudah membuat kita sudah mengikuti beberapa sosmed. Salah satunya di Instagram dan satu lagi di TikTok yang sudah kita yang sudah kita gencarkan teh. Pokoknya kita sudah punya sosmed teh. Oke. Nah, untuk mempromosikan jualannya ini dari media sosial, pedagang tuh gimana sih cara mempromosikannya? Dengan cara apa? Apakah dia berjualan dengan live TikTok atau live Instagram atau live Shopee atau gimana? Untuk mempromosikan jualannya gitu. Oh, gini. Mereka kadang-kadang melakukan jualan secara online ataupun offline teh. Mereka. Alhamdulillah teh kita dengan bekerja sama dengan kantor pusat teh. Oke. Dengan kantor pusat terutama di bagian sekretariat ya. Dengan bagian Pak Firman. Dan di sini ada salah satu mentor yang hebat nih, namanya Mas Ijal dan Mas Ajran. Berarti itu sudah teredukasi ya? Teredukasi, alhamdulillah waktu itu beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan pedagang dan mengedukasi mereka. Oke. Dan bagaimana kita bersosialisasi di medsos dan bagaimana trik-trik bagaimana jualan kita laku. Ya. Berarti itu dengan cara live TikTok dan live Instagram ya? Ya. Untuk berjualannya ya? Iya. Oke. Terus kan tadi kita ngomonginnya media sosial. Sekarang aku mau nanya nih, untuk sistem pembayaran di pasar Cisarua itu tuh bagaimana sih? Apakah sudah non tunai atau masih dengan cara tradisional yaitu cash, nggak ada yang mau nerima non tunai gitu? Ya. Untuk saat ini teh, alhamdulillah pasar Cisarua nih teh nih. Saya balik lagi nih karena digital ya, semua serba digital, apa-apa digital. Iya, betul, Makanya kita bekerja sama dengan beberapa bank teh. Oke. Beberapa bank yang bekerja sama dengan kita, mungkin itu diinisiasi juga dengan kantor pusat teh. Oke. Dengan kantor pusat di mana kita sudah melakukan atau sudah menggunakan QRIS. QRIS teh. QRIS teh. Alhamdulillah tuh teh. Makanya kalau membeli ke pasar Cisarua jangan takut sekarang kalau tidak membawa uang tunai, aman deh pokoknya sekarang. Karena memang semua pedagang ya, mau itu di pasar, mau itu di UMKM, memang semua udah non tunai ya, tanpa ada cash gitu ya. Ya itu juga salah satu cara teh, salah satu cara aman berbelanja di pasar. Jadi kita nggak usah takut lah, nggak takut copet atau apa karena kita membawa uang cash. Tidak mau uang cash masih bisa berbelanja teh. Oke, ini kan kita seret ya kayaknya dari tadi ngomong terus ya, boleh kali kita minum dulu ya. Boleh. Minum dulu. Oke, seger lagi ya Pak ya. Seger lagi ya. Oke. Terus aku tuh mau nanya ya, kan di daerah digitalisasi ini tuh kan pasti banyak tantangan ya Pak Arya ya. Nah, menurut Pak Arya nih, tantangan terbesar dalam menerapkan digitalisasi di pasar Cisarua ini tuh gimana sih? Tantangannya sebenarnya sangat besar, tapi itu tidak
tidak memudarkan semangat kita teh, karena kita harus memutarkan ekonomi kita teh. Makanya kita selalu mengedukasi ke teman-teman pedagang, teman-teman pekerjaan kita di unit, bagaimana kita bisa meramaikan pasar kita. Oke. Terus apakah masih ada keluhan nggak sih dari pedagang, entah itu terkait fasilitas atau hal-hal yang ada di dalam pasar lah? Ya, alhamdulillah teh. Kalau misalnya keluhan pasti ada teh, masukan pasti ada teh, pasti sesuatu juga pasti ada kekurangannya saja. Itu makanya dengan kita selalu berkomunikasi dengan para pedagang. Bagaimana, apa sih keluhan mereka? Apa sih yang mereka masukan dari mereka juga kita tampung teh. Sebisa mungkin kita langsung laksanakan ataupun kita langsung jawab pertanyaan tersebut teh. Terutama di fasilitas ya teh. Fasilitas sarwa untuk saat ini alhamdulillah masih sangat layak teh. Masih rapi, mungkin ada beberapa pembenahan. Wajar lah teh namanya. Wajar lah. Ya, dan kita juga tidak bosan-bosan teh untuk berbenah teh. Betul, itu emang harus banget ya. Terus gimana sih Pak Arya ini tuh untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di pasar gitu? Maksudnya kendala apa tuh teh? Kendala kayak misalkan dari pedagang, kayak misalnya tadi tuh ada komplainan dari pedagang, nih gini loh fasilitasnya gini. Terus gimana sih Pak Arya tuh menangani kendala tersebut gitu? Menanganinya gini teh, karena saya menerapkan pasar Cisarua, terutama teman-teman ataupun saya selalu berkomunikasi teh. Intinya satu yang harus kita terapkan, komunikasi dengan mereka. Bagaimana kondisi yang ada, bagaimana bisa kita langsung memperbaiki itu tersebut. Dan kita juga kita juga ada beberapa opsi teh, mana yang harus kita laksanakan, mana yang selanjutnya kita laksanakan. Tapi alhamdulillah respon-respon pedagang itu kita jawab. Kita jawab dan kita laksanakan teh. Gitu. Terus kalau misalkan di era digital ini ya, kan pasti ada kendala ya. Apalagi kan pedagang tuh ada yang mengerti teknologi, ada yang enggak. Nah, itu tuh dari Pak Arya dan staf-staf di Cisarua tuh gimana sih dalam menangani kendala tersebut gitu? Kendalanya pasti ya teh ya. Tapi kita menjawabnya dengan begini teh. Kita setiap berapa bulan sekali kita melakukan edukasi kepada mereka teh. Ataupun kita secara personal, kita karena intinya komunikasi, bagaimana mengajak mereka, keluhan mereka seperti apa. Kita datangi toko ataupun los mereka dan ajak berbicara dan bagaimana solusi-solusi yang akan diambil gitu teh. Tetap mengedukasi teh kita teh. Terus ada nggak sih pelatihan atau pendampingan nih ke pedagang terkait digitalisasi ataupun transaksi elektronik? Kan pasti ada ya yang nggak ngerti gimana sih caranya QR, gimana nih caranya debit, gimana sih caranya ini itu segala macam ya. Alhamdulillah teh, kita sudah beberapa kali teh melakukan edukasi kepada para pedagang. Misalkan di sosmed, saya bilang terima kasih kepada Mas Ijal juga tuh yang sudah mengedukasi mereka. Alhamdulillah, bagaimana mengajarkan live TikTok waktu itu berjualan kita di blok pakaian tuh. Ya, alhamdulillah tuh mereka sangat antusias. Tapi maaf juga, kita juga belum bisa menyeluruh ke teman-teman yang lain. Belum bisa, tapi mudah-mudahan pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk masukin dagangannya di platform media sosial. Karena mereka terbiasa dengan transaksi langsung teh, gitu dengan dia. Terusnya berbeda kan kalau kita bertransaksi langsung atau berbeda juga kan kalau kita berhadapan dengan kamera ya teh. Iya kan. Terus untuk di pasar Cisarua ini tuh gimana ya aku bilangnya ya, sudah termasuk pasar yang bersih gak sih? Kalau untuk dibilang pasar yang bersih, menuju bersih kalau menurut saya teh. Menuju bersih teh. Alhamdulillah teh ya, kalau misalkan dulu, bukan saya dulu ya. Kalau sekarang ini sampah kita kerjasama dengan DLH. Dengan DLH bagaimana mereka mengangkut sampah itu dengan baik. Intinya komunikasi teh dengan mereka. Dan kita juga menerapkan kepada petugas pasar untuk selalu merapikan tempat
tempat berjualan pedagang ataupun lingkungan di area pasar teh. Dan kita sering juga nih teh nih, dalam seminggu sekali kita melakukan opsi teh. Opsi itu apa sih? Operasi bersih. Operasi bersih. Ya, operasi bersih teh. Operasi bersih. Mana-mana yang harus kita lakukan penanganan yang sudah harus kita tangani. Misalkan untuk saluran air, terusnya lantainya, kita prioritaskan teh. Berarti itu seluruh staf dan para pedagang juga ikut turut opsi ya Pak? Iya, keinginan kita. Mudah-mudahan kedepannya pedagang juga ikut teh. Oke, berarti selama ini hanya dari Pak Arya dan staf ada yang di sana? Iya, mudah-mudahan nih teh nih kita komunikasi dengan pedagang. Mereka juga harus membersihkan tempat berdagangnya. Jangan ini merupakan bukan tanggung jawab pengelola, tapi tanggung jawab kita bersama teh. Iya dong, itu harus ya, karena fasilitas itu harus dijaga benar-benar. Benar-benar ya. teh. Betul. Terus nih terakhir ya, Pak Arya ya, apa sih pesan Bapak untuk masyarakat di sana agar tetap menjadikan pasar rakyat itu menjadi pilihan utama untuk berbelanja? Ya, pesan saya kepada masyarakat sekitar atau masyarakat Cisarua, kita harus bangga dan harus bangga apa ya? Kita harus masyarakat harus bangga. Betul, bahwa tentu. Ya, Bangga. pasar Cisarua itu kita sudah lebih baik lagi, sudah rapi lagi. Makanya kita berbenah lebih baik lagi supaya masyarakat lebih aware dan lebih peduli dan membelanjakan dan sering berbelanja di pasar Cisarua. Iya, betul. Oke, untuk sesi bincang pasar hari ini terima kasih sudah datang hari ini ya Pak Arya. Iya, terima kasih sama-sama. banyak dan semoga informasi-informasi yang sudah saya berikan dan Pak Arya berikan ini bermanfaat untuk para penonton ya. Ya sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi.